Perbedaan Islam Sunni dan Syiah. Apa Ustadz? Ini kan kita belajar tentang agama Islam, Pak Ustadz. Sebenarnya Islam itu di dunia ini, Pak Ustadz, ada berapa sih, Pak Ustadz? Jumlah personnya? Bukan, Pak Ustadz. Ini saya bertanya dengan penuh ketidaktahuan, Pak Ustadz ya. Karena katanya itu ada Islam Sunnah, ada Islam Sunni, ada Syiah, ada Islam, apa lagi sih? Ya, ada beberapa macam kayak gitu, Pak Ustadz. Ini Islam itu sebenarnya ada aliran maksudnya ya? Iya, Pak Ustadz. Islam itu sebenarnya ada beberapa macam, Pak Ustadz. Sebenarnya Islam itu satu dan tidak akan pernah berubah. Yang muncul itu adalah pemahaman-pemahaman dari interpretasi-interpretasi yang ada. Jadi makanya kan Nabi Muhammad SAW bilang begini, orang Yahudi itu akan terbagi menjadi 71 golongan, orang Nasrani pun 71 atau 72 golongan, dan umatku terpecah jadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke neraka. Maksudnya lewat neraka dulu, nanti baru masuk surga. Ya, yang 72 dari umat itu, dari umat Islam itu, 72 itu. Kecuali satu, mereka tidak melalui neraka dulu. Lalu sahabat menanyakan, apa itu? Siapa golongan yang satu itu? Kata Nabi Muhammad SAW, makana ana alihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Jadi maksudnya orang yang mengikuti kemurnian ajaran, apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang turun kepada para sahabat yang belajar pada saat itu dijaga estafetnya, maka itu keselamatan. Oke. Ya, Islam yang mana, Pak Ustadz, yang kita ikutin? Tadi ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada apa lagi sih? Banyak ya? Ya, kalau Islam yang berfaham ahli sunnah namanya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, itu yang kita ikutin. Tapi kalau Syiah ini berbeda, karena mereka memang dibentuk oleh Abdullah bin Saba namanya. Boleh nggak Pak Ustadz dijelasin sedikit, Pak Ustadz? Boleh. Karena kalau saya awam ya, Pak Ustadz ya, anak-anak saya juga awam, istri saya awam juga. Mungkin di teman-teman kan masih banyak yang awam juga, Pak Ustadz. Nggak ngerti. Islam Sunni itu apa, Islam Syiah itu apa, Islam yang lain mungkin yang penting-penting yang terkenal-terkenal, Pak Ustadz. Kalau Islam Sunni atau ahli sunnah, itu mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Oke. Jadi misalnya apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, perintah, larangan, mereka kerjakan. Makanya panduannya Nabi ya. Dan Al-Quran, Al-Quran dan Nabi. Tentu saja. Makanya dikatakan ahli sunnah. Okay. Kalau Syiah, itu Syiatu Ali. Nah, Syiah itu sebenarnya pendukung Ali. Ali ini anak mantu Nabi Muhammad SAW. Anak mantu. Ya, dengan sekaligus sepupu Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW punya beberapa anak. Ada satu anak perempuan beliau bernama Fatimah. Itu dinikahkan dengan sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib. Oke. Nah, kelompok Syiah ini adalah kelompok yang memberikan dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Oke. Tentu mereka ada aliran-aliran lagi. Tapi berarti bukan dia anggap siapa Ali bin Thalib itu sebagai Nabi juga atau? Mereka menganggap pahamnya beda-beda, alirannya mereka ada banyak lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah Nabi yang lebih pantas daripada Nabi Muhammad. Oh, oke. Ada juga yang mengatakan, dia lebih pantas menggantikan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Oke. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang sempat memimpin pada saat itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semua tidak layak. Harusnya bukan di mereka, tapi harusnya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, jadi mereka punya golongan-golongan juga cukup banyak. Tetapi umumnya ada di antara mereka mengatakan Al-Quran itu masih kurang. Karena kalau kita sekarang 30 juz, mereka 49 juz misalnya. Mereka 49 juz? Ya, sahabat-sahabat Nabi itu umumnya dikafirkan. Seperti Abu Bakar, Umar. Mereka anggap kafir karena dengan berbagai macam argumentasi yang mereka sampaikan. Sementara kan ahli sunnah memuliakan semuanya. Memuliakan semua sahabat Nabi. Karena memang yang belajar dari Nabi kan para sahabat. Nah, ya, sehingga kalau kita mengatakan sahabat kafir, maka bisa tertolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan memang dasarnya pemahaman kelompok ini dibentuk oleh seseorang bernama Abdullah bin Saba. Ini orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia di zaman, kan setelah Nabi meninggal, tahun 11 Hijriah, tahun 11 sampai 13 itu dipimpin oleh mertua beliau, namanya Abu Bakar dan sekaligus sahabat beliau. Tahun 13 sampai 23 Hijriah itu dipimpin oleh mertua Nabi yang lain, namanya Umar bin Khattab. Kemudian setelah meninggal lalu datang Utsman bin Affan, itu sekitar 23 sampai 37, 38. Kemudian baru Ali bin Abi Thalib 37 atau 38 sampai 40. Nah, ini dikenal dengan masa Khulafa Rashidin. Ya, Khulafa Rashidin. Nah, mereka tidak mau mengakuin sahabat-sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini mereka tidak mau akui. Mereka cuma mau Ali dan beberapa orang sahabat saja. Yang lain mereka tolak gitu. Nah, di masa Utsman bin Affan, sahabat yang ketiga tadi, ada Abu Bakar, mertua Nabi, Umar juga mertua Nabi jadi raja dan pertama dan kedua. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya anak mantu Nabi. Nah, di zaman Utsman bin Affan ini datanglah Abdullah bin Saba ini, pendiri sekte ini. Dia melemparkan isu di tengah-tengah umat Islam kalau yang lebih berhak menjadi raja setelah Nabi Muhammad adalah bukan Abu Bakar sama Umar, tapi Ali. Nah, Utsman ini larang, tidak boleh kamu katakan itu, karena tidak ada di antara pun sahabat yang menolak kerajaan Abu Bakar sama Umar. Oleh karena itu, ya kau keluar aja dari Madinah, diusir dari Madinah. Dia karena sakit hati, dia buat orang-orang Arab Badui bergemuruh dan akhirnya membunuh Utsman bin Affan, raja pada saat itu. Nah, kemudian dia
masuk lagi di masa, setelah itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, jadi raja. Dia masuk, lalu dia menyebarkan isu kalau Ali bin Abi Thalib itu lebih pantas menjadi raja setelah Nabi meninggal, dan 3 orang itu sudah merebut kerajaannya. Maka Ali pun marah dengan dia. Kenapa kau katakan seperti itu? Sementara saya sendiri tidak merasa. Jadi kamu harus bertobat, kalau tidak saya akan cambuk kamu 80 derah. Itu hukuman bagi orang yang menyebarkan hoaks, jika tidak benar gitu. Dia bilang saya tidak mau, saya tetap yakin dengan ini. Kata Ali, kalau gitu saya akan hukum mati kamu. Karena kamu ini menyebar fitnah. Dia bilang kalau kau mau bunuhku berarti kau adalah Tuhan. Jadi dia menyebarkan isu yang lebih bahaya lagi. Nah itulah pendiri sekte ini. Pak Ustadz, mohon maaf ya, mohon maaf juga ya, ini pertanyaan orang yang benar-benar awam ya. Jadi apakah kalau misalnya Islam Syiah itu sesat atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, menyimpang tentunya. Menyimpang.